Tulisan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1-4 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, Yesus berkata kepada muridnya, di dalam dunia ini pasti akan selalu ada godaan-godaan, sehingga orang-orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Kalau ada orang yang menyebabkan orang yang belum dewasa secara rohani, seperti anak-anak ini, untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat sekali dari Allah. Daripada dia melakukan dosa besar itu, lebih baik lehernya dikalungkan batu besar lalu dibuang ke laut dalam. Kesusahan itu jauh lebih ringan daripada hukuman selama-lamanya dari Allah yang akan dialaminya kalau dia menyebabkan orang yang belum dewasa secara rohani jatuh ke dalam dosa. Karena itu berjaga-jagalah terhadap diri kalian. Jangan sampai kalian melakukan hal yang seperti itu. Kalau saudaramu seiman melakukan kesalahan kepadamu, tegurlah dia. Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan lagi kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali juga dia datang kepadamu dan berkata, saya menyesali kesalahan saya itu, dan karena itu saya minta maaf. Hendaklah kamu memaafkan dia. Tulisan dalam Lukas pasal 17 ayat 5-6 mencatat, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tiba-tiba perikop di atas muncul dalam batin saya. Lalu ketika saya membaca berulang-ulang, maka saya mendapatkan pemahaman sebagai berikut. Ternyata ada hukuman yang berat bagi orang yang mengajarkan kebencian. Apalagi jika kita mengajarkan dan menularkan roh kepahitan dan kemarahan kepada anak kecil. Sebab anak itu akan tersesat dan bertumbuh dalam kepahitan serta kebencian. Hidup sehari-hari mereka jadi tidak terhubung dengan realita kerajaan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Disebabkan oleh karena apa yang kita taburkan dalam hidup mereka. Apa yang Yesus sampaikan ini bukan tanpa alasan. Karena memang anak-anak pada zaman itu melihat dan merasakan kebencian yang mendalam dari ajaran Taurat yang salah dipahami. Seperti halnya hukuman rajam, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, hal-hal yang sadis menjadi suatu pemandangan yang sering terjadi di zaman itu. Itulah spirit kebencian yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Membenci, kesal, marah, dendam, dan kecewa, serta berbagai emosi negatif lainnya telah dianggap normal atau wajar. Lalu Yesus datang membawa pewahyuan tentang Bapa yang penuh kasih dan pengampunan. Tulisan dalam Matius pasal 5 ayat 38-39, lalu ayat 43-48 menuliskan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya sungguh merasakan pesan Roh Kudus yang sangat kuat dalam batin saya. Ajaran kebencian harus segera berakhir. Siklus dan warisan sifat kekerasan dari generasi ke generasi tersebut harus segera disudahi.
Kurikulum dan ajaran kebencian tidak pernah datang dari Bapa kita di sorga, melainkan dari iblis. Iblis memakai orang untuk menularkan roh kebencian dan kepahitan ke dalam hati dan pikiran. Dari generasi ke generasi, hal tersebut telah dianggap wajar. Inilah yang menyebabkan bumi menjadi rusak. Ingat kisah tentang Kain dan keturunannya. Tapi pagi ini, mata rohani saya terbuka. Dan saya melihat di budaya itu memang telah bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan memunculkan buah-buah kepahitan. Ada anak-anak kecil dan orang-orang dewasa yang terus mengkonsumsi buah-buah kepahitan tersebut. Namun saya yakin dan percaya, pada saat kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dan kita sendiri terbebas dari segala bentuk konflik batin, maka dengan penuh keberanian serta iman, kita bisa berkata kepada pohon-pohon kepahitan dan kebencian itu untuk tercampak ke dalam laut. Saya yakin warisan kebencian, yaitu emosi negatif dan kehidupan yang penuh konflik batin, bisa kita akhiri. Sebab hal itu tidak wajar dan tidak boleh terus berlanjut di bumi. Kita harus menjadi generasi yang memutuskan siklus tersebut. Kitalah generasi yang harus merepresentasikan kasih Bapa di atas bumi ini. Bumi ini harus kembali dipenuhi oleh kasih ilahinya, pengampunan dan kasih yang akan memulihkan kehidupan banyak orang. Seburuk apapun situasi, keadaan, orang, sebab dan akibat apapun, semuanya itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita membenci. Sudah sewajarnya kita kehilangan kemampuan untuk membenci dan mengingat kesalahan orang lain. Sebab kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah anak Allah yang akan menggulirkan pemulihan segala sesuatu. Dari dalam batin kita terpancar iman, pengharapan, dan kasih yang akan menjamah serta memulihkan kehidupan banyak orang. Amin.